Siswa-siswi SMKN 2 Bulik yang tangguh dan luar biasa, hari ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan masuk dalam seri kerajinan. Baiklah, silakan kalian mengamati gambar yang ada pada layar saat ini. Apa yang kalian pikirkan dari hasil kerajinan yang ditampilkan pada gambar tersebut? Pada gambar 1 itu adalah hasil kerajinan yang dibuat dari limbah kulit jagung. Pada gambar yang kedua itu adalah hasil kerajinan yang dibuat dari limbah plastik. Yang ketiga itu adalah hasil kerajinan yang terbuat dari limbah kain perca. Nah, kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Limbah ini kita bagi menjadi dua, itu ada limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dapat terurai kembali, yang mudah membusuk, contohnya kulit buah, kotoran hewan, dan lain-lain. Kemudian untuk limbah anorganik ini biasanya bertahan lama, sulit untuk terurai. Biasanya ini berupa plastik, kaca, logam, karet, dan lain-lain. Nah, limbah anorganik yang dapat didaur ulang, contohnya sampah plastik, logam, kaca, dan kaleng. Limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, maka secara ekonomi nilainya akan meningkat. Ini adalah beberapa contoh limbah yang terbuat juga dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan limbah berbentuk bangun datar? Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun, yang berdimensi 2, yaitu yang bahan limbahnya memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Bentuk bangun datar juga bisa berupa bidang beraturan lainnya seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun yang tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Nah, apakah kalian ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Jika kemarin kalian sudah mempelajari tentang sikap dan perilaku wirausaha, kali ini kalau kalian ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses, hal pertama yang harus kalian miliki adalah kalian memiliki kreativitas dalam menciptakan ide dan peluang usaha. Untuk menjadi seorang wirausahawan, kalian juga harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Nah, jadi sebelum memulai suatu usaha, kalian bisa menentukan peluang dan ide usaha yang cocok dan sesuai yang nanti akan kalian geluti. Kalian juga harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Nah, proses pemilihan usaha harus melalui tahapan analisis yang cermat. Nah, di sini ada istilah SWOT. Itu adalah tahapan untuk kalian menganalisis apakah suatu usaha ini memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, apakah ini adalah usaha ini memiliki peluang yang baik, kemudian tantangan apa saja yang akan kalian hadapi apabila kalian menjalankan usaha tersebut. Ini tahapan analisis ini disingkat dalam bahasa Inggris ya, SWOT. Itu S itu strength itu kekuatan. Kemudian W itu weakness,
weakness itu kelemahannya, opportunity itu adalah peluangnya, kemudian threat itu tantangan, tindakan. Nah, yang perlu kalian lakukan apabila nanti ada sekira tantangan yang harus kalian hadapi dalam menjalankan suatu usaha. Nah, ini dijelaskan lagi. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap setiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan. Tadi strength itu adalah kekuatan, weakness itu kelemahan, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang, yaitu opportunity yang ada dan yang akan datang, serta ancaman atau tantangan, threat, dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing dalam usaha yang akan kalian jalankan. Kita langsung saja untuk praktiknya. Kita berlatih untuk menentukan peluang usaha dalam produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bambu datar yang ada di sekitarmu dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi tugas kali ini praktiknya, Ibu meminta kalian untuk mempunyai sebuah ide, yaitu membuat suatu produk atau kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekelilingmu. Tadi sudah dicontohkan, ada kulit jagung, ada plastik, kain perca. Nah, itu bahan-bahan limbah yang bisa kalian manfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan. Bahkan mungkin ada yang terbuat dari kaca, limbah kaca. Kalau kalian bisa mengolahnya, nah itu bisa menjadi peluang untuk produk kerajinan yang akan kalian buat. Tetapi untuk tahapan tugas praktik kali ini kita akan merencanakan terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian membuat, ini tahapannya kalian harus merencanakan terlebih dahulu. Jadi ini perencanaan dulu. Nanti kalau sudah perencanaannya sudah matang, pada praktik berikutnya kalian akan membuat produk kerajinan berdasarkan peluang usaha yang sudah kalian identifikasi saat ini. Nah, untuk tahapannya, pertama, produk kerajinan yang akan dijual. Nah, nanti kalau kamu sudah mendirikan suatu produk kerajinan yang terbuat dari limbah bangun datar, itu kira-kira mempunyai nilai jual yang baik atau enggak. Nah, jadi di situ silakan kamu isi. Nanti produknya akan menjadi produk apa yang bisa dijual. Kemudian konsumen yang akan dituju, itu kamu isi juga. Apakah itu nanti yang memanfaatkan produkmu, produk kerajinanmu, apakah itu dari kalangan dewasa, orang dewasa, remaja, atau anak-anak, atau ibu-ibu. Misal kalian membuat tas dari bahan limbah plastik misalnya. Nah, itu yang akan menjadi konsumen yang kalian tuju adalah ibu-ibu, wanita, atau orang dewasa. Nah, itu konsumen yang akan dituju. Atau mungkin kalian membuat mainan dari kulit jagung, misalnya boneka atau dan sebagainya. Nah, itu konsumen yang akan dituju mungkin tidak hanya orang dewasa, tapi mungkin juga anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin memanfaatkan produk kerajinannya untuk hiasan atau souvenir. Nah, bisa juga itu untuk mainan anak-anak. Nah, berarti konsumen yang akan dituju adalah anak-anak. Nah, ini kalian buat, kalian isi, kalian rancang produk kerajinannya nanti seperti apa, konsumen yang akan dituju seperti apa. Nah, kemudian dari ide peluang usaha kalian juga Ibu mengajak kalian untuk membuat analisisnya. Dari produk kerajinan yang nanti kalian buat itu memiliki kelebihan atau kekuatannya apa?
Misalnya kalian membuat produk kerajinan bunga hias misalnya terbuat dari bahan plastik atau bahan kaca. Kekuatannya apa? Mungkin kelebihannya lebih tahan lama, produk kerajinan ini memiliki tingkat estetika yang lebih tinggi misalnya seperti itu. Nah, itu kekuatannya kamu bikin. Menurutmu apa yang menjadi kelebihan dari produk kerajinanmu? Kemudian kamu juga harus menganalisis kelemahannya, weakness tadi. Kelemahan dari produk yang akan kamu buat ini apa? Nah, misal produk tas terbuat dari bahan plastik, mungkin kelemahannya ini hanya bisa bertahan 2 bulan, 3 bulan. Nah, seperti itu kelemahan. Atau hanya bisa digunakan untuk membawa barang-barang yang ringan, misalnya itu kelemahan. Nah, itu bisa kamu catat di sana. Kemudian peluangnya, kamu harus bisa menentukan peluang. Kalau produk kerajinanmu nanti yang kamu buat ini kira-kira peluangnya bagus atau enggak. Peluang itu bisa kamu lihat ada enggak orang lain yang juga membuat karya atau produk kerajinan yang sama seperti yang kamu buat. Nah, kalau tidak ada berarti peluang itu bagus. Peluangnya baik. Jadi ada kemungkinan usahamu akan lebih maju. Nah, misalnya itu juga peluang. Atau ada kemungkinan produk kerajinan ini akan disukai banyak orang. Nah, itu juga termasuk peluang. Nah, itu kamu buatlah analisisnya. Kemudian ancaman. Ancaman ini tantangan yang akan kamu hadapi. Contoh, misal kamu membuat suatu produk kerajinan, kamu memiliki tantangan atau kesulitan dalam mempromosikan. Nah, misalnya seperti itu. Atau kamu akan memiliki tantangan dalam memasarkan produk ini karena produkmu terbuat dari limbah, mungkin pemahaman orang bahwa produk ini kurang menarik. Nah, itu tantangan. Nah, dari analisis inilah kamu akan membuat suatu kesimpulan, merencanakan usahamu itu bagaimana supaya bisa menjadi usaha yang baik gitu ya. Nah, buatlah rangkaian tahapan tadi, mulai dari awal tadi tahapannya, menentukan produk apa yang akan kamu buat, kemudian apa tadi, konsumen siapa saja yang akan kamu tuju dan analisis SWOT-nya itu kamu buat dalam bentuk laporan. Buat dalam bentuk laporan itu bisa kamu tulis dan presentasikan analisismu dari peluang usaha produk kerajinan tersebut. Nah, untuk mempresentasikannya, ini bisa dipresentasikan, kamu bisa membuat slide video untuk mempresentasikannya, rencana usaha yang akan kamu buat. Tapi ibu juga akan minta bentuk laporannya. Itu adalah tugas praktik pertama untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum nanti kamu membuat produk kerajinannya, tugas pertama ini kamu membuat perencanaannya. Baiklah, itu saja untuk materi dan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu yakin kamu bisa, karena kamu adalah siswa-siswi yang tangguh dan luar biasa. Jadi, ibu yakin kamu bisa melakukannya. Ya, selamat pagi, salam sehat. Siswa-siswi SMKN 2 Buli.